Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Ayo kita belajar matematika lagi pada materi aritmetika sosial. Untuk pertemuan kali ini yang merupakan pertemuan kedua, kita akan membahas tentang diskon yang merupakan bagian dari materi aritmetika sosial. Selama 30 menit ke depan, ayo kita belajar matematika bersama saya, Adik Mai, dari SMPN Negeri 1 Purwakarta. Pada materi ini akan dibahas aritmetika sosial, di mana kompetensi intinya bisa kalian baca di sana. Dan kompetensi dasarnya adalah menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmetika sosial sederhana. Jadi di sini kita nanti akan belajar masalah diskon. Anak-anakku, materi esensial yang akan dibahas ini meliputi harga awal, kemudian diskon dalam bentuk persen, kemudian harga setelah didiskon. Istilah-istilah ini akan muncul di dalam soal-soal yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Harga setelah diskon bisa diubah ke dalam bentuk persen atau mencari diskon dalam bentuk rupiah dan akhirnya diperoleh harga setelah diskon dalam bentuk rupiah. Ayo kita lihat contoh soal berikut ini. Ada sebuah toko buku cerdas yang memberikan diskon 20%. Jika Iqbal ingin membeli tas dan buku dengan harga yang tertera pada soal, maka harga yang harus dibayar adalah cara pertama dengan mencari diskonnya, di mana total harga yang awalnya adalah Rp220.000. Nah, setelah didiskon 20%, maka potongan harganya adalah Rp44.000, sehingga harga yang akan dibayarkan adalah Rp220.000 dikurangi Rp44.000, hasilnya adalah Rp176.000. Ternyata mudah, bukan? Untuk berikutnya masih soal yang seperti tadi, tapi dengan cara yang kedua. Di sini harga awalnya sama, yaitu Rp220.000. Hanya karena diskon 20%, harga yang harus dibayar adalah 80/100 kali Rp220.000, yaitu Rp176.000. Untuk soal berikutnya diberikan ada toko ABCD. Kita akan mengurutkan mana toko yang memberikan harga termurah sampai harga termahal. Kita lihat. Untuk cara satu, kita memisalkan harga satu baju adalah Rp100.000. Ini untuk memudahkan saja. Nah, untuk toko A, karena potongan awalnya adalah 40%, jadi yang dibayar 60% atau Rp60.000. Dan diskon yang keduanya adalah 10%, jadi yang dibayar adalah 90% kali Rp60.000, yaitu Rp54.000. Untuk toko B, 80% dikali Rp70.000 yang merupakan hasil diskon dari 30%, dan 80%-nya adalah dari diskon lanjutan 20%, sehingga diperolehlah Rp56.000. Kemudian untuk toko C, karena beli 2 gratis 1, maka 3 baju harganya Rp200.000 atau satu baju Rp66,6666. Dan untuk toko D, karena barangnya dijual setengah harga, berarti untuk satu baju adalah Rp50.000. Urutannya dari yang termurah adalah D, A, B, dan C. Di sebuah toko, jika membeli satu sepatu 20% diskonnya, jika 2 30%, dan jika 3 40%. Kemudian Pak Anton ingin membeli 4 pasang sepatu dengan harga sebelum diskon Rp200.000. Ditanyakan bagaimana Pak Anton mengelompokkan sepatu agar mendapatkan harga yang termurah. Karena sepatunya ada 4 pasang,
maka ada dua kemungkinan. Kita mengelompokkan bisa 2 pasang atau 3 pasang dan 1 pasang. Untuk kemungkinan yang ke-1, 3 pasang sepatu dengan diskon 40% sehingga diperolehlah 360.000, dan yang 1 pasangnya dengan diskon 20% sehingga diperoleh total adalah 360 ditambah 160, hasilnya 520. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, keempatnya dengan diskon 30%. Jadi di sini 2 pasang sehingga diperoleh 4 dikali 200.000 dikali 80% yaitu 640.000. Jadi yang paling murah adalah mengelompokkan 3 pasang dan 1 pasang. Untuk kasus berikutnya, di toko diskon dijuallah sendal dan sepatu dengan diskon 50% plus 40%, dan untuk baju dan celana 50% plus 20%. Bu Anton ingin membeli 2 pasang sepatu, 2 pasang sendal, sebuah baju dan sebuah celana. Maka uang yang harus dikeluarkan Bu Anton adalah yang pertama untuk harga sepasang sepatu setelah didiskon. Kalau didiskon 50%, maka harga sepatu yang tadinya 150.000 menjadi 75.000. Nah, kemudian didiskon kembali sebanyak 40%, berarti 60% yang harus dibayarnya. Sehingga diperoleh 60 per 100 kali 75.000. Maka hasilnya adalah 45.000 rupiah. Untuk harga sepasang sendal ini harganya adalah 50%-nya yaitu 45.000 kalikan dengan 60%-nya yaitu 27.000. Sebuah baju yang harganya 120.000 maka 50%-nya adalah 60.000 dikalikan dengan yang harus dibayar 80% adalah 48.000. Sedangkan untuk sebuah celana 80% dari 100 adalah 80.000. Nah, yang harus dibayarkan di sini adalah 2 dikali 45.000 ditambah 2 dikali 27.000 ditambah 48.000 ditambah 80.000, hasilnya 272.000. Untuk soal yang terakhir, di sini ada 4 toko yang menyediakan diskon untuk pembelian buku dan pulpen, di mana persentasenya untuk diskonnya ada pada tabel. Yang ditanyakan adalah di mana Andi akan mendapatkan harga termurah apabila yang dibelinya ada. Kasus ke-1 adalah 1 buku dan 1 pulpen. Kasus kedua 1 buku dan 2 pulpen. Kasus ketiga 2 buku dan 3 pulpen. Dan kasus keempat adalah 1 buku dan 3 pulpen. Untuk menyelesaikannya, kita akan membuat tabel yang isinya adalah harga yang harus dibayar untuk 1 buku dan 1 pensil dari tiap-tiap toko dengan persentase yang harus dibayar yang sudah ditentukan berdasarkan diskonnya. Kita lihat untuk buku ya, karena di sini diskonnya 15%, maka yang harus dibayar adalah 85% dikali dengan harga bukunya Rp20.000, hasilnya 17.000. Kemudian di toko B 75% dikali 20.000 yaitu 15.000. Di toko C yaitu 80% dikali 20.000 yaitu 16.000, dan di toko D 90% kali 20.000 adalah 18.000. Pulpen di toko A 80% kali 10.000 adalah 8.000. Toko B 90% kali 10.000 9.000. Kemudian toko C 85% kali 10.000 8.500. Toko D 75% kali 10.000 7.500.
Kemudian dari harga satuan yang sudah dicari barusan, kita buat dalam bentuk tabel sehingga nanti kita bisa mencari harga-harga pulpen dan buku yang dibeli Andi pada setiap kasus. Di sini ada 4 kasus. Untuk satu pulpen dan satu buku, maka di sini yang paling murah adalah di toko B. Kemudian kalau dilihat ini adalah yang diskon persennya paling tinggi. Kemudian untuk kasus yang kedua, maka di sini harganya ternyata di setiap toko adalah sama. Ini terjadi karena harga buku dan harga pulpen yang dibeli adalah sama juga. Kemudian untuk kasus yang ketiga, di sini yang paling murah adalah di toko B. Dan untuk kasus yang terakhir, ini yang paling murah itu adalah yang ada pada toko D. Ini terjadi karena pulpen yang dibeli lebih banyak, jadi harganya akan lebih mahal. Maka kita ambil yang presentasinya lebih tinggi, yaitu yang ada di toko D sebanyak 25%. Demikianlah anak-anakku untuk pembahasan soal-soal tentang diskon. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalaupun misalkan ada pertanyaan, silakan kalian untuk mengetik di kolom komentar dan nanti jawabannya akan dijawab di kolom komentar juga, atau kalau tidak kita diskusikan di grup WA atau di grup Google Classroom kita. Baiklah anak-anakku, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini tentang diskon yang merupakan materi pertemuan kedua untuk aritmetika sosial. Sampai jumpa lagi pada materi yang akan datang tentang bruto, neto, dan tara. Wassalam.